Episode 25. Gelap sesaat. Tidak terlihat apapun. Aku, Sally, dan Ali beradu punggung, berjaga-jaga menatap kegelapan. Kemudian muncul setitik cahaya kecil, segera membesar setinggi kami. Lubang berpinggiran hitam, berputar seperti awan terbentuk di depan. Kami bisa melihat keluar. Bukan aula sekolah. Terang, tidak remang, juga hangat, tidak dingin menusuk tulang. Ali lebih dulu melangkah. Si jenis itu sepertinya tidak perlu berpikir dua kali untuk memeriksa terlebih dahulu kemana lubang ini membuka. Dia keluar sambil mencengkram pemukul bola kastinya yang tinggal separuh. Sally menyusul kemudian. Ali mengulurkan tangan, membantu. "Kita ada di mana?" Sally bertanya. "Kita berada di kamar A," Ali menjelaskan. Ali benar. Aku mengenali ruangan ini, kamarku. Lubang di atas lantai mengecil saat kami bertiga sudah lewat, lantas lenyap tanpa bekas. Kalau saja situasinya lebih baik, mungkin aku akan merebut pemukul bola kasti Ali, memukul si biang kerok itu. Jelas sekali dia tahu ini kamarku dari alat yang dia pasang. Tapi ada banyak hal yang lebih penting untuk diurus sekarang. Apakah Miss Helena akan baik-baik saja? Sally bertanya cemas. "Aku tidak tahu," jawabku. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Sally bertanya lagi. "Buku PR matematikamu ada di mana, Ra?" Ali berseru. Aku bergegas meloncat ke meja belajar. Yang tidak ada bangkunya sudah dihilang. Yang tidak ada bangkunya sudah kuhilangkan semalam. Aku bisa leluasa berdiri mencari di antara tumpukan buku tulis. Aku menarik buku itu, menyerahkannya pada Ali. Dia yang paling jenius di antara kami. Semoga dia tahu apa yang harus dilakukan. Sejak beberapa hari lalu beberapa cara. Buku PR matematikaku ini tetap saja buku biasa. Aku dan Sally menunggu tidak sabar. Ali memeriksa buku itu, membuka halamannya, memperhatikan dari dekat, memeriksa setiap sudut, menepuk-nepukkan pelan, seperti berharap ada yang akan jatuh. Akhirnya dia terdiam. "Apa yang kamu temukan?" Aku bertanya. "Ini hanya buku PR biasa," Ali menggeleng. "Aduh, aku juga tahu itu buku PR." Sally di sebelahku juga mengeluh. "Ada sesuatu yang menarik?" Aku mendesak. Ada. Maksudku, nilai matematikamu jelek sekali, Ra." Ali membuka sembarang halaman, menunjukkannya padaku. "Lihat. Hanya dapat nilai 2. Kamu tahu, persamaan seperti ini bahkan bisa diselesaikan saat kelas 4. Sebenarnya kali ini Ali tidak mengucapkan kalimat itu dengan nada sombong. Dia hanya lurus berkomentar, "Karena nilai matematikaku memang mengenaskan." Tapi aku jengkel sekali mendengarnya. Aku merebut buku PR dari tangannya. Enak saja dia bilang begitu dalam suatu situasi runyam. Dengan seragam dan tubuh belepotan debu, wajah dan rambut kusut masai. Bahkan kami tidak tahu apa yang terjadi pada Miss Helena di aula sekolah sekarang. "Aku belum selesai memeriksanya, Ra." Ali mengangkat bahu protes. "Kamu tidak memeriksanya," aku menjawab ketus. "Kamu hanya melihat-lihat nilaiku." "Sorry," Ali nyengir. "Tapi itu kan juga memeriksa." Maksudku siapa tahu Miss Keriting menaruh kode atau pesan di nilai yang ditulisnya. Aku janji memeriksanya dengan baik.
Sally memegang lenganku mengangguk. Baiklah, aku menyerahkan lagi buku PR matematikaku pada Ali. Kamu sudah mencoba memeriksanya sambil menghilang? Ali bertanya. Kami kembali memeriksa buku PR matematikaku. Aku mengangguk. Tidak ada yang berbeda. Tetap buku biasa. Ali menurunkan ransel di pundak, mengeluarkan beberapa peralatan. Aku baru tahu bahwa tas besar yang sering Ali bawa selama ini berisi banyak benda aneh. Dulu murid-murid menebak apa yang sebenarnya dibawa si jenius ini ke sekolah. Setiap pelajaran, dia malah disetrap atau diusir dari kelas karena ketinggalan membawa buku. Jadi, apa isi tas besarnya? Sally bahkan pernah berbisik. Jangan-jangan si jenius ini menangkap penjual asongan di sekolah. Atau pedagang dari pasar loak membawa dagangannya kemana-mana. Aku dulu tertawa cekikikan dengarnya. 15 menit mengotak-atik buku itu, mengolesinya dengan sesuatu, memanasinya dengan sesuatu, mencium, menggunakan kaca pembesar. Entah apalagi hal aneh yang dilakukan Ali. Tetap tidak ada sesuatu yang menarik. Itu tetap buku PR matematika biasa. Ali menunggak menyerah. Aku sudah melakukan apapun yang aku tahu, Ra. Aku menatapnya gemas. Terus bagaimana? Jelas sekali, Miss. Selena menyimpan sesuatu di PR itu. Tanpa kalimatnya, tadi di aula sekolah, beberapa hari lalu saat mengantarkannya, dia sudah berpesan buku itu penting. Apakah Miss Selena mengatakan sesuatu saat memberikan buku ini? Ali bertanya. Aku diam sejenak. Iya, Miss Selena mengatakan hal itu. Aku masih mengingat kalimat aneh itu. Apapun yang terlihat, boleh jadi tidak seperti yang kita lihat. Apapun yang hilang, tidak selalu lenyap seperti yang kita duga. Ada banyak sekali jawaban dari tempat-tempat yang hilang. Ali diam sejenak, mencoba memahami pesan tersebut. Memangnya kamu paham, Ali? Celetuk Sally. Kami menatap Sally. Ali menoleh. Konsentrasinya terganggu. Maksudmu apa, Sel? Maksudku, bukankah nilai bahasa Indonesiamu lebih hancur dibandingkan nilai matematika, Ra? Tugas mengarangmu jauh lebih buruk dibandingkan anak kelas 4 SD, bukan? Bagaimana kamu akan tahu maksudnya? Sally menjawab datar, sambil nyengir lebar. Wajah Ali terlihat sebal. Aku hampir tertawa. Ya ampun, Sally telak sekali menyindir si biang ribut ini. Aku tidak pernah menduga kami akan akrab dengan Ali, si jenis ini. Dulu, jangankan berteman, memikirkannya saja sudah amit-amit. Lihatlah sekarang, Sally nyengir tanpa dosa mengatakan kalimat itu. Seolah Ali sahabat lama yang tidak akan tersinggung. Kami bertiga saling tatap. Wajah kami cemong, rambut awut-awutan, seragam berdebu, lengan lecet, badan masih terasa sakit. Aku akhirnya tertawa pelan, disusul Sally yang tertawa pelan sambil meringis. Dan Ali, dia batal marah. Kami sejenak tertawa lega. Kejadian barusan, meski masih gelap penjelasannya, entah akan menuju kemana semuanya, telah membuat kami menjadi teman baik. Teman yang saling melindungi dan peduli. Tiba-tiba Ali mengangkat tangannya. Tawa kami terhenti. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kamu harus menghilangkan buku ini, Ra. Ali berkata serius. Apa? Menghilangkannya? Itu tidak masuk akal. Gila. Tadi malam aku sudah menghilangkan novel, bangkuku, flash disk, dan benda-benda lain. Tidak ada satupun yang kembali. Kami bisa kehilangan satu-satunya cara untuk memperoleh penjelasan kalau buku PR ini juga lenyap tak berbekas. Ayo, Ra, lakukan.
Itulah maksud pesan dari Miss Selena. Apapun yang hilang tidak selalu lenyap seperti yang kita duga. Si jenius itu justru berkata yakin sekali. Bagaimana kalau jadi hilang betulan? Sally ikut cemas. Tidak akan. Si tinggi kurus menyebalkan itu. Di aula juga bilang, Ra tidak bisa menghilangkan sesuatu yang sudah hilang di dunia ini. Dahi Ali berkerut. Dia tanpa berpikir. Itu pasti ada maksudnya, bukan? Sesuatu yang sudah hilang. Kita tidak punya cara lain. Kita harus tahu segera apa yang sebenarnya terjadi. Miss Selena, apapun kondisinya, saat ini butuh bantuan. Buku ini bisa memberikan jalan keluar. Aku menelan ludah, menatap Ali yang sekarang meletakkan buku PR matematikaku di atas meja belajar. Mempersilahkanku. Baiklah, Ali benar. Aku menatap buku PR itu, mengacungkan jemari, berseru dalam hati. Menghilanglah. Buku PR itu lenyap. Aku menahan napas, juga Sally di sebelahku. 1 detik berlalu, tidak terjadi apapun. 2 detik, 4 detik. Aku menoleh ke Ali. Bagaimana ini? Ali tetap menunggu dengan yakin. 8 detik. Aduh, bagaimana kalau keliru? Sally ikut menatap Ali. Kenapa pula harus percaya pada jenius biang kerok ini? Suara seperti gelembung air meletus terdengar. Buku PR itu kembali. Aku dan Sally berseru tertahan. Seruan gembira. Apa aku bilang? Ali mengapalkan tangan. Buku PR ini pasti muncul lagi. Miss Selena sudah membuat buku PR-mu menjadi benda dari dunia lain. Tidak bisa dihilangkan. Aku menoleh ke Ali. Bagaimana kamu bisa yakin sekali? Si jenius ini menunjukkan kepalanya sambil nyengir lebar. Maksud dia apalagi kalau bukan? Aku punya otak brilian. Baiklah. Sepertinya Ali memang pintar. Aku melangkah mendekati meja belajar, menatap buku PR itu yang kembali muncul. Tapi itu bukan PR-ku. Sama sekali. Aku sama sekali tidak mengenalinya lagi. Ukuran dan bentuknya memang sama persis. Seperti buku PR-ku. Tapi, hanya itu yang sama. Sisanya berbeda sekali. Tidak ada lagi sampul Hello Kitty. Sampulnya berwarna gelap seperti terbuat dari kulit. Dengan gambar bulan sabit cetak timbul. Seperti ada sesuatu dengan gambar bulan sabit itu. Berkelap-kelip. Ali meloncat ke dinding kamar. Menutup semua daun jendela, menarik gorden, mematikan lampu, memastikan tidak ada lagi cahaya yang masuk. Apa yang sedang dilakukannya? Ali kembali ke sebelahku, menunjuk ke atas meja belajar. Gambar bulan sabit itu di sampul PR-ku mengeluarkan sinar. Terlihat indah di kamarku yang remang. Ini keren sekali. Kamu yang bukarang. Ali berbisik. Suaranya terdengar antusias. Kenapa harus aku? Aku bertanya. Ladies first. Ali nyengir lebar. Aku melotot padanya. Maksudku, ini jelas bukan buku PR biasa lagi, Ra. Ini benda dari dunia lain, atau entahlah. Ali menggaruk kepalanya, berusaha membela diri. Jadi, lebih baik kamu yang menyentuhnya. Kamu sepertinya punya urusan dengan dunia lain itu. Sally memegang lenganku. Menghentikan perdebatan. Sally menunjuk buku di hadapan kami. Buku itu semakin bersinar terang. Bulan sabitnya seolah terlepas dari 10 buku. Terlihat mengambang indah. Aku menelan ludah menatapnya. Seperti ada suara memanggilku, menyuruhku menyentuh buku itu. Tanganku terulur gemetar. Baiklah, aku akan melakukannya. Apapun yang terjadi, aku tidak sempat memikirkannya lebih baik. Sampul buku itu terasa lembut di jemariku. Tidak ada yang terjadi. Aku menoleh ke Ali.
Ali mengangguk. Buka saja, Ra. Belum sempat aku menggerakkan sampul buku, sinar dari gambar bulan sabit merambat ke telapak tanganku, terus naik ke pergelangan tangan, lengan, dan bahu. Aku menahan napas. Sinar itu terasa hangat, dengan cepat menjalar ke seluruh tubuhku, dan terakhir tiba di wajahku. Seluruh tubuhku terbungkus sinar dari buku. Aku menatap ke cermin meja belajar. Wajahku terlihat cemerlang, persis seperti wajah Miss Selena di aula tadi. Sally yang berdiri di sebelahku menahan napas. Ali menatap semangat, seperti melihat hasil reaksi praktikum fisika yang menarik. Si jenius ini memang benar-benar berbeda dibanding siapapun. Rasa ingin tahunya mengalahkan kecemasan atau ketakutan. Terdengar suara gelembung air meletus. Sekarang terdengar lebih kencang dari biasanya. Tidak ada yang hilang. Aku menatap sekitar, memeriksa. Juga tidak ada yang datang. Itu tadi pertanda suara apa? Tetapi tiba-tiba aku berseru tertahan. Astaga, lihatlah. Semua di sekitar kami telah berubah. Ini bukan kamarku. Bahkan ini entah ruangan apa. Tempat tidurnya menggantung di dinding. Lampunya berbentuk aneh sekali. Menyala terang. Meja, kursi, semuanya berbentuk aneh. Lemari, kalau itu bisa disebut lemari, terbenam di dinding. Spray dan bantal dipenuhi gambar yang ganjil. Semua terlihat berbeda. Kita ada di mana? Sally ikut memeriksa sekitar, bertanya cemas. Aku menggeleng tidak tahu. Cahaya yang membalut sekujur tubuhku hilang. Buku PR di atas meja. Kini meja itu terlihat aneh sekali. Juga berhenti mengeluarkan sinar. Teronggok seperti buku biasa dengan sampul bulan sabit. Sebelum kami sempat menyadari apapun, terdengar suara bercakap-cakap di luar, dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Kami bertiga saling tatap. Jelas sekali suara itu menuju tempat kami. Pintu berbentuk bulat didorong. Aku belum pernah melihat pintu seaneh itu. 3 orang melangkah masuk ke dalam ruangan. 2 orang dewasa setengah baya dan 1 anak laki-laki berusia 4 tahun. Mereka mengenakan baju gelap yang ganjil. Si kecil terlihat menguap, memeluk boneka yang lagi-lagi berbentuk aneh. Ibunya, sepertinya begitu, tersenyum, menunjuk ke ranjang. Ayahnya, sepertinya juga begitu, berkata dengan kalimat-kalimat yang tidak kami pahami. Mereka tertawa. Tampilan mereka bertiga lebih aneh dibandingkan film-film fantasi manapun. Langkah si kecil terhenti. Dia berseru bingung, menunjuk kami. Orang tuanya lebih kaget lagi. Kami berenam saling tatap. Si kecil ketakutan, refleks memeluk ibunya. Ini jelas bukan kamarku, sama sekali bukan. Bahkan, aku mulai ragu. Ini bahkan tidak akan pernah ditemukan di kota kami. Semua terlihat ganjil. Apakah aku berada di dunia mimpi? Ayah si kecil maju, bicara dengan kalimat aneh. Sepertinya dia bertanya pada kami. Wajahnya bingung, menyelidik. Sally merapat padaku. Ali tetap mematung di tempat. Dia sempat memasukkan buku PR matematikaku ke dalam tas ranselnya sebelum 3 orang itu masuk. Ayah sekecil berseru. Dia tidak terlihat marah. Dia lebih terlihat kaget. Si kecil masih memeluk erat ibunya. Aku menelan ludah. Bagaimana ini? Sang ayah melangkah lebih dekat, menatap kami bertiga bergantian, menoleh kepada istrinya, berkata dengan kalimat yang aneh lagi. Sepertinya dia bilang pada istrinya, lihatlah, pakaian mereka aneh sekali. Siapakah 3 anak ini? Apakah mereka tersesat? Bagaimana mereka masuk ke dalam rumah kita? Apakah kita perlu memanggil petugas keamanan? Sambil masih memeluk si kecil, istrinya ikut maju, menyelidik, menatap kami bertiga. Wanita itu menggeleng. Dia berkata, sepertinya 3 anak ini sama bingungnya
Kasihan sekali. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Mereka sepertinya tidak berbahaya. Apakah mereka dari luar kota salah masuk ke dalam rumah karena tidak terbiasa? Atau karena jaringan transportasi kembali bermasalah? Pasangan bahaya itu masih berbicara satu sama lain. Si kecil memberanikan diri untuk mengintip kami. Aku tiba-tiba terdiam. Entah bagaimana caranya, aku sepertinya mengerti kalimat yang mereka katakan. Hei, aku sepertinya tahu apa yang sedang mereka diskusikan. Maaf, aku berkata pelan, mengangkat tangan. Pasangan itu menoleh. Maaf, kami tidak salah masuk kamar. Aku menggeleng. Tadi kami berada di kamarku, di rumahku. Lantas tiba-tiba saja kami sudah pindah ke kamar ini. Ayah si kecil mendekat. Apakah kalian sebelumnya sedang menggunakan lorong berpindah? Aku menoleh kepada Ali. Ali, lorong berpindah itu apa? Apakah itu istilah fisika modern? Yang kutoleh jangankan menjawab. Ali dan Sally bahkan bingung melihatku kenapa bisa berbicara dengan bahasa aneh itu. Kalian sepertinya mengalami kekacauan sistem lorong berpindah. Ayah si kecil menghela nafas prihatin. Minggu-minggu ini frekuensinya sedang sering terjadi. Tapi setidaknya kalian muncul di kamar anakku. Tidak serius. 3 hari lalu, istriku yang hendak pergi ke pasar tiba-tiba muncul di atas wahana kereta luncur. Gila sekali bukan? Dia tidak muncul di depan pedagang sayur, tapi di tengah orang-orang yang sedang menjerit ketakutan. Aku menelan ludah mengangguk, pura-pura mengerti. Kamu temani si kecil tidur, Ma. Aku akan membantu 3 anak malang ini. Tidur bareng Mama ya. Papa akan menemani 3 kakak-kakak itu. Lelaki itu bicara pada istri dan anaknya. Ibu si kecil menuntun anaknya ke tempat tidur dan yang menggantung di dinding. Bentuknya sama seperti ranjang umumnya, tetapi berada 2 meter di atas dinding. Saat si kecil mendekat, tempat tidur itu turun perlahan, dan ibu dan si kecil naik ke atasnya. Ranjang itu kembali naik. Ayo, lambaikan tangan kakak-kakak. Selamat malam. Ayah si kecil tersenyum. Si kecil beranjak ke pinggir ranjang, melambaikan tangan kepada kami. Selamat malam. Aku mengangkat tangan, balas melambai. Sally dan Ali, meski bingung, meniruku segera. Aku ikut melambaikan tangan. Ayo, kalian ikut aku. Ayah si kecil sudah menepuk pundakku berkata ramah. Aku masih bingung dengan ini semua. Susul-menyusul sejak kejadian meledaknya gardu listrik di siang hari. Sekarang bahkan kami berada di mana aku pun tidak tahu. Semua orang sudah membicarakan kekacauan sistem transportasi ini, tapi tidak ada tanggapan serius dari komite kota. Mereka selalu bilang ini hanyalah masalah teknis kecil. Ayah si kecil membuka pintu bulat, menyilakan kami keluar kamar. Kamu mau mendengar dongeng? Di belakang kami, ibu si kecil berkata pelan. Aku ingin mendengar dongeng tentang si burung yang merindukan matahari. Si kecil menjawab riang. Aduh, dongeng itu lagi, Nak. Sudah seminggu terakhir kamu mendengarnya, bukan? Tidak bosan? Ibunya bertanya lembut, tertawa. Aku melangkah menuju pintu bulat. Sally memegang lenganku berbisik. Kita akan kemana, Ra? Aku tidak tahu. Aku menjawab pelan. Apakah mereka sama jahatnya dengan si tinggi kurus di aula sekolah tadi? Aku menggeleng. Selintas lalu mereka hanya keluarga biasa yang bahagia. Dengan anak kecil usia 4 tahun, sang ayah menutup pintu bulat kamar, melangkah ke lorong remang. Coba saja kalau mereka sendiri yang hendak berangkat bekerja tiba-tiba muncul di depan seekor
Binatang buas yang sedang membuka mulut pasti baru tahu betapa menyebalkannya masalah teknis kecil ini. Ayah si kecil masih berseru santai, memimpin jalan ke depan. Kami melewati lorong. Kemudian muncul ruangan lebih besar. Sepertinya ini ruang tengah sebuah rumah. Ada sofa-sofa bundar yang melayang, satu jengkal di atas lantai. Sebuah meja tampak berbentuk janggal, jauh sama sekali dari segi empat atau persegi panjang. Di atasnya ada sebuah vas bunga. Aku menghembuskan nafas. Setidaknya, bunga di vas itu bentuknya sama seperti yang kukenali, terlihat segar. Entah dimanapun kami berada sekarang, itu bunga mawar seperti pada umumnya.